Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama dengan agama Kristen. Berdoa dimulai. Sebelumnya seluruh kehadirannya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Yang tadi ada Sawopi Safira, alumnya izin. Ya, siapa lagi? Sama Bu Fran, Ya, ada yang lain? dan juga naik izin. Ya. Baik, terima kasih ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu berkaitan dengan struktur biji, perkecambahan, filosofi perkecambahan, dan juga pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya juga, kalian kan sudah membuat rancangan pembuatan untuk percobaan percobaan dengan teknik hidroponik ya. Nah, jadi pada pertemuan saat ini kita akan lebih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, jadi materi pada saat hari ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Itu sangat penting kita pelajari karena kita sebagai makhluk hidup itu pasti berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain. Yang sudah pertemuan lalu dibahas itu makhluk hidup itu kan tentunya kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kita manusia juga pasti membutuhkan tumbuhan. Tentunya kita berpertumbuhan, manusia berpertumbuhan itu untuk apa? Makan. Nah, kemudian kalian kan tiap hari makan banyak kan sumbernya, misalkan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu penting sekali bagi kita manusia. Makanya kita itu kalau ada tumbuhan itu harus dirawat, jaga. Ya. Nah, jadi pertumbuhan pada tumbuhan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh, coba perhatikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang berikutnya, kalian diharapkan dapat merancang percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikutnya, kalian diharapkan dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, sudah pada pertemuan yang lalu itu kalian sudah membuat rancangan percobaan. Hari ini kalian akan mempresentasikan hasil percobaannya untuk lebih kalian memahami tentang materi pada hari ini. Coba kalian perhatikan dulu video dan yang akan Bapak tayangkan. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan dikhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah pertanian beralih fungsi menjadi tanah pemberi pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Saat ini, bumi kita dihuni oleh kurang lebih 7 miliar manusia. Setiap harinya, populasi manusia di dunia terus bertambah. Dari Society Professional Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Kita tahu penduduk Indonesia sudah 200 terus kalau itu pengolahan yang berkaitan dengan pangan betul-betul harus kita serius. Pembangunan pertanian betul-betul harus kita serius. merupakan melainkan air sebagai medianya. Karena itu hidroponik cepat dan mudah dipraktikkan di dunia. Kebutuhan air hidroponik lebih sedikit daripada metode konvensional, sehingga hidroponik lebih daya terbatas. Selain itu, hidroponik juga tidak bisa dibutuhkan dan sangat cocok dilakukan di organisasi. Hidroponik membutuhkan waktu yang relatif singkat, seperti contohnya, selada yang ditanam menggunakan metode hidroponik memakan waktu kurang lebih 1 menit. Itu ya teknik hidroponik. Ada juga teknik hidroponik yang lebih canggih, yaitu di negara Jepang. Kalau kalian perhatikan, di tengah-tengah kesibukan di isu finansial di Tokyo, terdapat bangunan kantor yang disebut dengan Rasona, sebuah perusahaan rekrutmen multinasional. Terdapat fasilitas pertanian perkotaan yang menempati sekitar 20% dari seluruh ruang kantor, meliputi 200 jenis buah-buahan, sayuran, dan padi. Para pekerja kantor secara bergiliran membantu menjaga dan memanen hasil pertanian. Sebagian besar hasil pertanian nantinya akan disajikan di kantin kantor. Menggunakan sistem pertanian hidroponik, tanaman dan tanaman kantor meliputi ruangan. Sebagai contoh, tanaman tomat yang bergantung di atas meja rapat. Pohon yang digunakan sebagai partisi ruangan untuk pertemuan. Daun salad yang tumbuh di dalam ruang seminar. Dan toge yang tumbuh di bawah bangku. Bangku utama juga dilengkapi dengan sawah dan makan hidroponik. Semua teknologi merupakan udara yang canggih, mampu mengendalikan iklim, suhu dan angin untuk menyeimbangkan kenyamanan manusia selama jam kerja dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman setelah jam kerja. Teknologi yang digunakan mampu memaksimalkan hasil. Semua tanaman dipelihara dan dipakai oleh penyelam yang dibantu oleh ahli pertanian. nah demikian ya video yang Bapak tampilkan. Coba dari kalian ada yang mau menanggapi atau bertanya berkaitan dengan video yang Bapak tampilkan? Silakan. 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 Bagaimana? Baik, saya akan bertanya tentang video yang tadi yang Jepang melakukan hidroponik di dalam ruangan. Apakah di dalam ruangan tersebut ketika ada seseorang yang merokok bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut? Baiklah, maksudnya tanggapannya. Jadi tadi itu Bapak tampilkan video hidroponik di Jepang. Mungkin kalian melihat ada asap. Itu sebetulnya bukan asap, tetapi itu teknik kelembapan untuk menjaga suhu di dalam ruangan hidroponik tersebut. Karena pertanian di Jepang ini yang tadi ditampilkan itu kan di dalam gedung.
Nah, maka mereka membuat suhu udara itu kelembabannya terjaga untuk proses pertumbuhan tumbuhan tersebut. Adapun di Jepang ini ada rumah khusus merokok. Adapun asap rokok itu mungkin berpengaruh kecil terhadap pertumbuhan karena asap rokok ini kan mengeluarkan karbon dioksida kan. Nah, karbon dioksida ini kan dibutuhkan untuk tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Nah, seperti itu ya. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Silakan. Saya ingin bertanya, Putri ya namanya, Putri. Silakan Putri. tumbuhan kan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Di tadi video yang Bapak tayangkan, di negara Jepang mereka menanam tumbuhan di dalam ruangan yang tertutup. Pertanyaan saya, bagaimana tumbuhan tersebut dapat melakukan proses fotosintesis, sedangkan di dalam ruangan kan tidak ada cahaya matahari? Bagus ya pertanyaannya. Jadi memang betul tadi sudah Bapak sempat sampaikan. Tadi teknik hidroponik di Jepang ini kan di dalam ruangannya. Sementara tumbuhan ini kan memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Namun di Jepang yang tadi Bapak sampaikan tayangan di video itu, mereka membuat lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Nah, jadi mereka itu membuat lampu sebagai pengganti cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan tersebut. Jadi memang betul tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tapi dengan teknologi yang tadi di Jepang itu, mereka bisa membuat cahaya yang mirip dengan cahaya matahari sebagai pengganti proses fotosintesis pada tumbuhan. Demikian ya. Bagus pertanyaannya. Nah, supaya kalian lebih mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini, termasuk tadi cahaya juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, silakan kalian seperti kelompok yang pertemuan lalu bentuk, Bapak ini ada modul dengan LKPD. Silakan untuk lebih memahami tentang materi pembelajaran pada hari ini, kalian kerjakan LKPD. Bapak sudah siapkan LKPD, silakan kalian bekerja secara berkelompok. Bapak juga sudah memberikan modul. Nah, kalian boleh sekali mengkaji tentang materi-materi teori-teori berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Boleh kalian melihat atau mencari dari sumber belajar lain, boleh dari buku atau dari silakan kalian bekerja berkelompok. Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit. Silakan kalian pelajari petunjuk yang ada di modul dengan di LKPD. Kalau ada hal yang kurang dipahami, boleh kalian bertanya berkaitan dengan petunjuk atau langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Silakan Mbak Sinta, bagaimana? Ada hal yang tidak dipahami di dalam LKPD? Ini yang kemarin hasil percobaannya ya?
Iya. Ya, coba lihat tampak jelas. Ini Ya. yang di tempat Gelap, Kalau ini tempat terang. coba dari segi tingginya Segi tingginya juga lebih tinggi mana? lebih tinggi di tempat gelap. Kalau di tempat terang Tempat terang pendek. Dan pendek. Itu kenapa? hal ini dikarenakan karena kecambah yang berada di tempat gelap, hormon auksinnya lebih bergerak aktif daripada kecambah yang berada di tempat terang. Nah, kenapa yang di tempat terang hormon kurang aktif? Karena hormon auksin itu lebih aktif bekerja di tempat gelap, sedangkan di tempat terang hormon auksin Terpengaruh oleh cahaya. cahayanya. Nah, Sehingga hormon auksin itu dapat berpindah, bahkan bisa rusak sehingga dapat Dengan menghambat efek cahaya, sehingga dapat menghambat pertumbuhannya. Tetapi efek cahaya ini kan dibutuhkan untuk proses. Fotosintesis. Nah, proses fotosintesis terjadi di dalam apa? Jadi dalam proses pembuatan Jati hijau daun atau klorofil ya. klorofil. Nah, jadi dengan bantuan cahaya matahari sehingga ini tampak beda. Yang kena cahaya matahari warnanya hijau karena terjadi proses Fotosintesis. Kalau di tempat gelap Dia berwarna pucat, ya? pucat. Karena tidak terjadi proses Fotosintesis. Nah, sudah dikerjakan kan di apa lembar pengamatannya. Sudah. Nah, nanti kalian bikin kesimpulan untuk dipresentasikan. Ya. Ini hasil percobaan perkesamaannya ya. Iya, Pak. Coba perhatikan di tempat gelap dengan di tempat terang sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Di tempat gelap. Kalau kondisinya sama atau beda? Beda. Di tempat terang warnanya hijau. tempat gelap Dia kuning, putih keputatan. coba kenapa ya? Karena tidak terjadi proses fotosintesis Di kan? tempat Di tempat gelap kan tidak terkena cahaya matahari, jadi tidak terjadi proses fotosintesis yang membuat tanaman di tempat gelap tidak klorofil dan tidak berwarna hijau. Tapi kenapa di tempat gelap dia lebih tinggi, lebih cepat pertumbuhannya daripada di tempat terang? Karena kalau di tempat gelap kan hormon auksinya tidak terpengaruh oleh cahaya, jadi dia pertumbuhannya lebih cepat. Sedangkan di tempat terang ini karena terkena cahaya matahari, hormon auksinya mungkin rusak atau berkurang sehingga pertumbuhannya lebih lambat daripada di tempat gelap. Nah, ini kenapa yang di tempat terang itu bisa berwarna hijau, sedangkan di tempat gelap ini warna pucat? Karena kan terjadi proses fotosintesis yang adanya klorofil, jadi dia membuat tumbuhan. Sebetulnya jadi cahaya ini mengaktifkan klorofil Klorofil. sehingga terjadi proses fotosintesis. Sehingga dengan terjadinya proses fotosintesis ini pertumbuhannya menjadi normal. Ya. Sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari, walaupun hormon auksinnya dia aktif, tetapi pertumbuhannya menjadi tidak normal karena tidak terjadi proses fotosintesis sebagai pembentukan zat makanan di dalam tumbuhan. Bagusnya nanti dikerjakan lembar pengamatannya untuk dipresentasikan. Ya, terima kasih, Pak. Kelompok yang lain ada yang kurang dimengerti? Silakan ketua kelompok boleh mengkoordinir anggotanya untuk mengerjakan KPD, pembagian tugas dan lain-lain.
Waktu tinggal 5 menit lagi. Di depan yang ada kan itu hormon jadi waktu terang di sini di fotografer sih kan tuh dia ketemu Kelompok yang lain ada yang sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, berarti siap untuk presentasi ya? Nah, katanya kelompok mana yang mau duluan presentasi? Silakan. Kelompok 1. Coba kelompok yang lain perhatikan. Kelompok 1 mau mempresentasikan hasil LKPD dengan hasil percobaan serta tambahannya. Jadi kelompok yang lain diharapkan memperhatikan, nanti boleh kalian menanggapi atau memberikan masukan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarbi, saya disini sebagai moderator dan di sebelah kanan saya sebagai Isman sebagai pemateri dan di sebelah kiri saya Ani sebagai moderator.
Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daftar kelompok kepada materi saya persilakan. Oke, baik. Tentu saja hasil pengamatan dari percobaan tumbuhan kecambah. Yang pertama adalah kecambah di tempat terang. Tinggi kecambah hari pertama 4 mm. Sedangkan kondisi kecambah pada akar belum muncul, batang masih tinggi, daun belum muncul. Pada hari kedua, tinggi kecambah sudah 6 mm. Kondisi kecambah akarnya belum muncul, batangnya masih pucat, daunnya belum muncul. Nah, hari ketiga, tinggi kecambah sudah 1,3 cm. Kondisi kecambah akarnya belum muncul, sudah muncul, batangnya putih pucat, daunnya belum muncul. Pada hari keempat, tinggi kecambah 1,5 cm. Kondisi kecambah akarnya muncul semakin banyak. Batang putih kehijauan, daun belum muncul. Pada hari kelima, tinggi kecambah sudah 2 cm. Akarnya muncul semakin banyak, batang putih kehijauan, daunnya belum muncul. Rata-rata tinggi kecambah di tempat terang adalah 2,96. Hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat gelap. Tinggi kecambah di tempat gelap pada hari pertama adalah 3,5 mm. Kondisi kecambah akarnya belum muncul, batangnya putih pucat, daunnya belum muncul. Hari kedua, tinggi kecambah sudah 1 cm. Kondisi kecambah akarnya belum muncul, batangnya putih pucat, daunnya belum muncul. Pada hari ketiga, tinggi kecambah sudah 1,3 cm. Akarnya sudah muncul, batangnya putih pucat, daun belum muncul. Pada hari keempat, tinggi kecambah sudah 1,7 cm. Akarnya memang batang, batangnya putih pucat, daunnya belum muncul. Pada hari kelima, tinggi kecambah sudah 2,2 cm. Akarnya muncul semakin banyak, batangnya putih pucat, daunnya belum muncul. Rata-rata tinggi kecambah selanjutnya, kesimpulan dari hasil pengamatan adalah pertumbuhan kecambah di tempat terang dan gelap berbeda. Kondisi tumbuhan di tempat terang, kecambah lebih berwarna hijau, tetapi ukuran kecambah lebih pendek dari kecambah tempat gelap. Nah, kondisi tumbuhan di tempat gelap, kecambah lebih berwarna kuning pucat dan pertumbuhan cepat atau ukuran kecambah lebih tinggi. Pengaruh air dan cahaya terhadap pertumbuhan, air berperan dalam menjaga turgiditas sel seperti pembesaran sel, proses membukanya stomata, penyusunan protoplasma, serta pengatur suhu tanaman. Kalau cahaya diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, agar tumbuhan mendapatkan nutrisi dan energi. Tanpa adanya cahaya akan terjadi ekulasi, yaitu pertumbuhan cepat yang tidak normal. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah adalah faktor media, suhu, dan kelembapan udara. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil yang sudah kami dalam kegiatan 7. Yang pertama adalah, pertanyaan yang pertama adalah, gambar di atas jelaskan pengaruh cahaya terhadap hormon auksin. Bisa kita lihat, gambar tersebut, tumbuhan yang terkena cahaya dari satu arah akan melengkung ke arah cahaya. Kejadian ini disebut fototropisme. Menunjuknya batang tumbuhan yang pada salah satu disinari oleh matahari, maka pertumbuhan akan lambat karena kerja auksin dilambati oleh matahari, tetapi sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh cahaya matahari pertumbuhan sangat cepat karena kerja auksin. Yang kedua adalah peranan hormon pada pertumbuhan tanaman. Hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan pesan sinyal kepada sel untuk melakukan pembelahan dan juga dapat mengaktifasi enzim. Hormon pada tumbuhan atau fitohormon yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah auksin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah hasil presentasi kami, apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Yang bagus.
Silakan. Silakan kepada Usman dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 5 ingin bertanya untuk kalau cahaya matahari sebetulnya sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis. Apabila ini saya bertanya, apabila cahaya matahari tidak muncul atau mendung, apakah fotosintesis tetap berlangsung? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kedua yang bertanya pada kelompok 1 tentang hormon apa yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apakah ada pertanyaan? Baik. Saya persilakan. Baik, langsung saja. Perkenalkan nama saya Cita Siamansi, perwakilan dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan. Tentu apakah kalian siap? Siap. Baik, dengarkan saya baik-baik. Berdasarkan letak fotobiolognya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu epidial dan hipodial. Yang menjadi pertanyaan saya, berdasarkan kecambah negara kalian amat, apakah tipe kecambah kalian itu tipenya epidial atau hipodial? Jelaskan. Kasih. Tidak. Oke, ada Oke, langsung saja saya jawab. Pertanyaan pertama dari kelompok 5 yaitu apabila cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan, apabila cahaya matahari tidak muncul beberapa hari proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Untuk menyelesaikan fotosintesis yang akan menghubungkan air dan karbon dioksida tanaman membutuhkan intesis yang matahari hingga tumbuh. Jadi, ketika cuaca sedang mendukung atau matahari tidak banyak, akan mengganggu proses pembentukan makanan tersebut. Akan tetapi, tumbuhan bisa bertumbuh, tetapi dia mendapat proses yang tidak normal. Dia tumbuh tapi tidak normal. Saya boleh ada tambahan sedikit untuk jawab. Baik, saya Pak dari kelompok 3 akan menambahkan sedikit tentang tadi pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kalau misalnya dari kelompok 5. Jadi kalau misalnya cuaca sedang mendung terus tidak ada matahari, apakah tanaman dapat melakukan fotosintesis? Contoh saja tadi yang kita nonton yang video yang Bapak sayangkan di negara Jepang, mereka kan menanam di dalam ruangan tuh. Di dalam ruangan itu kan tidak ada cahaya matahari, tapi mereka menggunakan lampu sebagai pengganti dari cahaya matahari. Jadi kalau misalnya cuaca mendung tidak ada cahaya matahari, mungkin tanaman dapat melakukan fotosintesis apabila di bawah lampu yang terang. Seperti tadi contoh di negara Jepang yang mereka melakukan penanaman di dalam ruangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Jadi seperti ini ya, jadi kalian itu saling memberikan tanggapan supaya ilmu konsep kalian itu lebih mendalam. Silakan lanjut kelompok 1.
hormon apa yang mempengaruhi pertumbuhan? Menurut saya, hormon pada tumbuhan ada yaitu hormon auxin, giberellin, etilen, sitokin, asam absisat, proline, asam bromelin. Menurut saya, hormon tersebut sangat berpengaruh dalam tumbuhan karena mereka memiliki tugas masing-masing, mereka memiliki fungsi masing-masing. Itu saja. Itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat. Maksudnya jadi tadi kalian bertanya berkaitan dengan faktor cahaya. Jadi kalau dulu memang fotosintesis juga terjadi ketika mendung, namun kurang efektif karena pencahayaannya kurang ya. Jadi selain faktor cahaya, itu kan cahaya itu faktor eksternal atau faktor yang di luar tumbuhan. Dan juga ada yang bertanya tentang hormon. Nah, kalau hormon ini faktor eksternal atau internal? Internal. Faktor Internal. Silakan berikutnya kelompok mana yang siap? Siap, kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hisham sebagai moderator. Di samping saya ada Dewi Mas Haris sebagai pemateri, dan di depan saya ada Cynthia Adelia sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdasarkan hitung yang kami lakukan, dan saya persilakan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan membacakan hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang dan juga di tempat gelap. Ya, dari hari pertama, ini kecambah di tempat terang itu mencapai 2 mm dan akar, batang dan daunnya belum terlihat sama sekali. Tetapi di tempat gelap, ini kecambahnya sudah mencapai 2,2 mm. Akarnya belum terlihat, batangnya juga belum terlihat, begitu juga dengan daunnya. Tetapi di hari kedua, ini kecambah di tempat terang sudah mencapai 1,3 cm. Akarnya belum terlihat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya juga belum terlihat. Tetapi di tempat terang, di tempat gelap di hari kedua, ini kecambahnya sudah mencapai 2 cm. Akarnya sudah terlihat, batangnya juga sudah terlihat, namun daunnya belum terlihat. Nah, di hari ketiga, tinggi kecambah di tempat terang sudah mencapai 1,9 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya juga sudah terlihat, dan daunnya tetapi tetap belum terlihat. Tetapi di hari ketiga di tempat gelap, sudah tinggi kecambahnya sudah mencapai 3 cm. Akarnya juga sudah merambat, batangnya sudah tumbuh, dan daunnya tetapi belum juga tumbuh. Di hari keempat di tempat terang itu sudah mencapai tinggi kecambahnya sudah mencapai 3 cm. Akarnya juga sudah merambat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya sudah sedikit terlihat. Tetapi di hari keempat di tempat gelap, tinggi kecambahnya sudah mencapai 4 cm. Akarnya juga tetap sudah merambat, batangnya sudah tumbuh, daunnya sudah terlihat, bahkan sudah terlihat jelas di hari keempat di tempat gelap. Nah, hari kelima di tempat terang, tinggi kecambahnya sudah mencapai 4,9 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya juga sudah terlihat. Itu di tempat terang. Tetapi di tempat gelap, tinggi kecambahnya melebihi dari tempat terang, yaitu sudah mencapai 5,2 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya sudah merambat, dan daunnya sudah terlihat jelas. Bisa teman-teman melihat di hasil
program. Dan tinggi rata-rata kecambah di tempat terang mencapai 4,9 cm dan rata-rata tinggi kecambah di tempat gelap sudah mencapai 5,2 cm. Bisa teman-teman ketahui bahwa sangat berbeda di tempat gelap dan juga di tempat terang. Selanjutnya saya akan membacakan di kegiatan 8 yang diberikan oleh Bapak dan diselesaikan oleh kami, yaitu berdasarkan gambar di atas, ini jelaskan pengaruh cahaya terhadap tumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Bisa teman-teman lihat di sini ada tumbuhan yang sudah berbunga dan juga belum berbunga. Nah, kenapa di sini yang satunya belum berbunga dan satunya sudah berbunga? Tumbuhan yang belum berbunga karena di situ tuh dia lebih banyak cahaya gelapnya. Ya, dia lebih banyak gelapnya lebih panjang. Waktu gelapnya tuh yang belum tumbuh, yang belum tumbuh bunga itu tuh waktu terangnya lebih panjang dibandingkan waktu gelapnya. Tetapi bunga yang sudah berbunga itu di tempat gelapnya lebih panjang dibandingkan tempat terangnya. Jadi di sini tuh jadi kesimpulannya tumbuhan akan berbunga jika waktu gelapnya lebih panjang dibandingkan waktu terangnya, dan tumbuhan tidak akan lambat berbunga jika waktu terangnya lebih panjang dibandingkan waktu gelapnya. Selanjutnya, jelaskan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, di sini faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuhan, antara lain seperti cahaya matahari, nutrisi, air, kelembaban, dan juga oksigen. Kelembaban itu kami di sini menggunakan tidak menggunakan tanah, melainkan kami menggunakan sistem kayu. Kami membuat percobaan dengan menggunakan sistem kayu. Nah, cahaya sendiri itu cahaya matahari itu perlu teman-teman ketahui sangat berperan penting untuk tanaman, untuk pertumbuhan. Dan juga jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu mikronutrisi dan juga makronutrisi. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan pengembangan. Dan di sini juga jika kita ingin menyiramnya, jangan terlalu banyak mendapatkan air karena itu juga terpengaruh. Nah, air merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh tumbuhan. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk respirasi air dalam tubuh. Melalui respirasi, tumbuhan dapat memperoleh energi. Oleh karena itu tidak akan berkecambah tanpa adanya oksigen. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengaruh cahaya terhadap hormon auxin. Jadi gambar di atas ini terdapat sejumlah data berbeda ke arah cahaya karena hormon auxin. Jadi mempengaruhi cahaya berpindah ke bagian bahan yang tidak terkena cahaya. Sehingga sel-sel yang banyak mengandung hormon auxin mengalami perkembangan lebih cepat. Jadi begini teman-teman. Tanaman yang terkena matahari, matahari itu bisa mempengaruhi hormon auxin. Jadi itu bisa terlalu banyak, jadi hormon auxinnya lebih besar, jadi dia memperlambat pertumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau saya dibandingkan kepada beri semangat untuk Bapak Tua. Silakan lanjutkan Bapak Tua. Oke, saja presentasi kami berdasarkan yang kami lakukan. Jika ada pertanyaan atau saran atau tanggapan, saya silakan. Saya cari dari perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, saat kelompok 2 melakukan percobaan, apakah kelompok 2 mendapatkan kendala yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada satu. Jadi di sini tuh ada satu kendala yang memang memperlambat pertumbuhan yang berada di tempat terang. Jadi mana
tempat terakhir ada beberapa kecambah yang dimakan hewan. Jadi situ hanya tersisa 3 kecambah yang memang jadi makan hewan, namun yang jadinya itu hanya 1. Karena yang 2-nya itu mungkin dia terlalu mendapat cahaya langsung dari matahari, kita sangat lambat pertumbuhannya. Namun yang di tempat sini itu udah cepat, karena begini, waktu kecambahnya dimakan oleh ayam, saya pindahkan tempat ini. Pertama kan saya taruhnya kan di bawah. Sekarang jadi setelah dimakan saya taruhnya itu di atas. Jadi mungkin yang satu ini yang berdiri itu dia tertutup oleh tank. Jadi itu dia lebih cepat. Sedangkan yang di sini itu dia tidak tertutup. Jadi itu saja. Itu saja dapat saya jelaskan. Apakah kelompok 1 puas? Saya akan kepada 3. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan berikutnya kepada kelompok 2. Selain faktor eksternal tadi yang telah disebutkan, apakah ada faktor eksternal lainnya? Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Jadi di sini dari media yang kami cari, dari modul, dari internet, dan juga dari buku yang kami dapat tuh hanya 5 faktor eksternal itu. Yang pertama air, cahaya, oksigen, suhu, dan juga kelembaban. Nah, kelembaban itu saya sebutkan tadi, yaitu tanah. Selanjutnya kami melakukan percobaan menggunakan sekam kayu. Itu saja. Apakah jelas kelompok? Ya. Saudara-saudara pertanyaan lain? Ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kelompok 2 sudah mendapatkan hasil percobaannya, walaupun percobaannya yang terkena saya tadi mungkin karena kurang dijaga ayam yang makan, tetapi berarti karena ada perbedaan. Jadi kalian menemukan konsep perbedaan kecambah yang terkena saya makan ini yang tidak terkena saya berarti, dan yaitu berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, silakan langsung kelompok berikutnya, kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Perkenalkan, nama saya Gani. Di sebelah kiri saya sebagai moderator, di sebelah kiri saya Kira sebagai materi. Tadi sebelah kanan saya dan bersama sebagai penulis. Kami dari kelompok 3 akan dibacakan hasil pengamatan kami tumbuhan kecambah dalam beberapa hari kepada materi. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Pagi. Saya akan membacakan hasil pengamatan kami selama beberapa hari. Hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang. Hari pertama, ini kecambah 2 mm, akarnya belum terlihat, batang putih pucat, daun belum terlihat. Hari kedua, ini kecambah 5 mm, akarnya sudah terlihat, batang hijau segar, daunnya belum terlihat. Di hari yang ketiga, tinggi kecambah 1 cm, akarnya sudah terlihat, batang juga segar, daunnya belum terlihat. Di hari keempat, tinggi kecambah 1,5 cm, akarnya sudah terlihat sangat jelas, batang hijau segar, daunnya juga sudah terlihat warna hijau. Di hari kelima, hari terakhir, tinggi kecambah 1,30 cm. Akar juga sudah terlihat sangat jelas,
Terus batang jauh juga, jauhnya juga sudah sangat jelas, sudah tumbuh dan memacu bulan. Di hasil pengamatan terdapat di tempat yang gelap, hari pertama kecambah buah berbeda, kondisi kecambah akarnya belum terlihat, batang hijau, daunnya belum terlihat. Di hari kedua, ini kecambah 8 berbeda, akarnya sudah mulai terlihat, batangnya kuning pucat, daunnya belum terlihat. Di hari ketiga, ini kecambah 1,5 cm, akarnya sudah terlihat, batang pucat, daunnya belum terlihat. Di hari keempat, ditambah 1,10 cm, akar sudah terlihat sangat jelas, batangnya pucat, daunnya belum terlihat. Di hari terakhir, hari kelima, ditambah 1,50 cm, akarnya sudah terlihat, batang pucat, daunnya belum terlihat sampai sekarang. Kesimpulan hasil pengamatan yang pertama, apakah membuat kecambah di tempat terang dan tempat gelap berbeda? Jawabannya ya, berbeda. Tumbuhan kecambah di tempat yang gelap jauh lebih cepat dibanding dengan melihat kecambah di tempat yang terang. Selanjutnya, kondisi tumbuhan di tempat terang. Kondisi tumbuhan atau kecambah di tempat yang terang jauh terlihat lebih segar, batangnya berwarna hijau, yang teman-teman lihat, dan terlihat lebih kokoh, daunnya juga tumbuh lebih cepat. Yang ketiga, kondisi tumbuhan di tempat yang terang. Berbeda dengan kecambah yang tetap di tempat yang terang, kecambah yang berada di tempat yang gelap dan dalam gelap, batangnya terlihat putih pucat dan tidak segar seperti yang teman-teman lihat. Proses penumbuhan daunnya juga lebih lambat. Batangnya tinggi tetapi tidak terlihat segar. Selanjutnya kita lanjutkan kegiatan 7. Ulangi lagi. Kami Saya teman-teman dari kelompok 1 akan menjadi pertanyaan ke kelompok 3. Jika tumbuhan tidak disiram, apakah tumbuhan dapat melakukan pertumbuhan karena air mengenal di bawah tumbuhan contohnya seperti ini? terima kasih. Ketua Kepala Anak Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaan dari hasil. Apakah tanaman bisa tumbuh apabila tidak apakah kecambah bisa tumbuh kalau tidak disiram air? Kalau tidak disiram air, otomatis dia tidak akan tumbuh. Tetapi kalau airnya tergenang seperti ini, manfaat dari kain ini itu untuk menyerap air masuk ke dalam media. Nah, setelah masuk ke dalam media, kan kecambah ini kan sudah tumbuh akar toh. Nah, akar ini kan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam media. Jadi tumbuhan dapat tumbuh kalau airnya itu tergenang di dalam sini. Kecuali kalau tidak disiram, tumbuhan tidak akan tumbuh. Sudah cukup? Tepuk tangan lagi. Jadi kalian kan pada pertemuan sebelumnya melakukan percobaan perkecambahan tetapi dengan teknik hidroponik.
untuk proses pertama perkecambahan pada tumbuhan, karena perkecambahan ini kan pada materi sebelumnya kalian sudah bahas, itu ada proses imibisi. Imibisi itu menyerapnya air ke dalam biji sebelum proses pertumbuhan pada kecambahnya. Nah itu. Silakan kelompok berikutnya mau presentasikan hasilnya. Kelompok berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya anggota kamu selaku moderator. Pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu Tita Mustamsir, Gibran Rizky, Rejaul Hafiz, Sitnatul Maulani selaku pemateri, dan yang terakhir Latmi Ambari selaku penulis. Materi yang akan kami bahas hari ini yaitu hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang dan gelap dengan teknik hidroponik menggunakan media sekam kayu. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan kami tentang yang pertama yaitu hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang. Untuk rata-rata tinggi kecambah pada tempat terang yaitu yang sudah kami rangkum dari hari pertama sampai hari ke-6 yaitu rata-ratanya 1 sampai 6 cm. Untuk hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat gelap, rata-rata tinggi kecambah yaitu 1,41 cm dari hari pertama sampai hari ke-6, rata-rata tingginya yaitu 1,41 cm. Kita lanjut pada kesimpulan kami dari hasil percobaan yang kami lakukan. Yang pertama, pertumbuhan kecambah di tempat terang dan di tempat gelap apakah berbeda? Ya, berbeda. Pertumbuhan kecambah di tempat terang terlihat warnanya juga hijau segar, tidak seperti pertumbuhan kecambah di tempat gelap. Kondisi tumbuhan di tempat gelap ini warnanya yaitu kuning pucat, terlihat tidak segar seperti di hasil kami yaitu di tempat terang. Selanjutnya, bagaimana pengaruh air dan cahaya terhadap pertumbuhan? Air berpengaruh sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga air memberikan nutrisi, menjaga kelembaban tumbuhan agar tidak layu. Sedangkan cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, respirasi, dan proses pertumbuhan tanaman. Untuk yang kelima, ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Pertumbuhan kecambah akan tumbuh dan berkembang dengan optimal apabila kondisi tanah atau media yang dipakai sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi media yang dipakai misalnya sekam kayu ditentukan juga oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil dari pengamatan kami. Sebelumnya, saya memberikan kesempatan kepada rekan kelompok lain yang ingin memberikan tambahan dan pertanyaan. Baik, kepada Santi dipersilakan. Saya Santi Nurlasari dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 4. Di dalam perkecambahan terdapat 2 tipe perkecambahan, yaitu tipe perkecambahan epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Di sini saya akan bertanya, termasuk ke dalam tipe apakah benih kecambah yang kita amati? Terima kasih. Baik, langsung saja di sini saya langsung menjawab pertanyaan daripada kelompok 5 yang disampaikan oleh Santi Nurlasari. Jadi ini adalah benih kecambah yang sudah jadi dan kita punya. Jadi kan perkecambahan ini terbagi sebuah yang epigeal dan hipogeal. Untuk epigeal, kotiledon terdapat di permukaan tanah. Ini kotiledon terdapat di permukaan tanah. Sedangkan pada perkecambahan hipogeal, kotiledon tetap berada di bawah tanah. Jadi hasil dari yang kami punya ini dia termasuk dalam perkecambahan
hijau karena kotiledonnya berada di atas. Yang bisa teman-teman lihat. Mungkin itu saja. Apakah terima kasih. Tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan dari rekan kelompok lain? Saya. Baik, kepada Putri dan kelompok 3 silakan. Jadi saya ingin bertanya sedikit, kenapa sampai bisa terjadi perbedaan warna di antara untuk kecamba yang berada di tempat yang terang dan di tempat yang gelap? Mungkin kelompok 4 bisa jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Putri Syafira. Jadi perbedaan warna pada dua percobaan yang kita lakukan ini, yang untuk di tempat terang warnanya terlihat lebih hijau dan segar, sedangkan yang di tempat gelap ini terlihat kuning pucat dan terlihat tidak segar. Jadi perbedaannya karena untuk yang di tempat terang ini terkena dia langsung terkena dengan cahaya matahari sehingga bisa melakukan fotosintesis dengan adanya klorofil di dalam sini dan terkena cahaya matahari langsung, jadi membedakan warna daripada kedua percobaan kami. Sedangkan yang ini tumbuhnya itu lebih cepat dan ada pertumbuhan yang berbeda daripada dengan di tempat terang karena tidak terkena cahaya matahari langsung dan membuat di sini tidak adanya klorofil. Bagus, beri semangat untuk kelompok 4. Silakan masih ada waktu, boleh kelompok lain bertanya atau menanggapi lagi. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari rekan kelompok lain, maka presentasi pagi hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, tadi kelompok 4 ya sudah paham tentang materi sebelumnya, yaitu tipe perkesamaan. Ada 2, ada tipe epidea dan tipe hipogea. Nah, untuk hasil pengamatannya ini kan tadi sudah dijelaskan, Bapak tambahkan sedikit. Jadi untuk yang di tempat gelap ini pertumbuhannya lebih cepat karena hormon aufinnya tidak terpengaruh oleh cahaya, ya, sehingga pertumbuhannya cepat. Adapun di tempat yang terang terkena sinar itu lebih pendek karena pertumbuhannya terhambat. Itu karena hormon auksinnya terpengaruh oleh cahaya sehingga bisa rusak atau berpindah sehingga pertumbuhannya terhambat. Adapun perbedaan warna pada perkecambahan yang di tempat gelap itu putih atau kuning pucat, ya. Kalau di tempat terang hijau segar, ya. Itu karena terjadi proses fotosintesis ini terjadi di dalam klorofil dengan bantuan sinar cahaya matahari atau yang tadi di video itu dengan bantuan sinar buatan. Demikian, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kami. Perkenalkan, nama saya Putri Megawati. Di sebelah saya ada Santi Malasari sebagai prinsipal materi dan di depan saya ada Jahana Nabila sebagai student. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Saya persilakan. Baik, saya selaku pemateri akan membahas tentang
di tempat terang dan di tempat gelap. Hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang. Tinggi kecambah di tempat terang pada hari pertama yaitu 3 mm dengan kondisi kecambah aman terlihat belum ada batang dan belum ada daun. Sedangkan pada hari kedua tinggi kecambah mencapai 8 mm dengan kondisi kecambah akan terlihat batang warna hijau dan daun belum ada. Pada hari ketiga tinggi kecambah di tempat terang mencapai 1 cm dengan kondisi kecambah berwarna putih, akar berwarna putih, warna batang melengkung dan berwarna hijau dan daun berwarna hijau. Keterangan lain dua benih tumbuh. Pada hari keempat tinggi kecambah tempat terang mencapai 1,5 cm. Kondisi akar dia Coba supaya yang lain tolong diperhatikan supaya kalian lebih memahami. Nanti kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh bertanya atau menanyakan. Makanya kan ada kelompok 5. Batang berwarna hijau dan melengkung dan daun berwarna hijau. Pada hari kelima tinggi kecambah di tempat terang yaitu 2,5 cm dengan kondisi akar kering, batang melengkung ke bawah, daun berwarna hijau. Keterangan lain, kecambah layu. Pada hari ke-6, tinggi kecambah di tempat terang mencapai 2,5 cm dengan kondisi kecambah akar kering, batang berwarna hijau dan daun hijau. Sedangkan dengan tinggi rata-rata pada tempat terang yaitu 1,14 cm. Sedangkan hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat gelap yaitu pada hari pertama tinggi kecambah di tempat gelap yaitu 4 mm dengan kondisi kecambah akar belum terlihat, batang belum ada dan daun belum ada. Pada hari kedua tinggi kecambah 1 cm dengan kondisi kecambah akar belum terlihat, batang warna putih dan daun belum ada. Pada hari ketiga tinggi kecambah di tempat gelap 2,5 cm dengan kondisi kecambah akar berwarna putih, batang tinggi dan berwarna putih dan belum ada daun. Pada hari keempat tinggi kecambah di tempat gelap mencapai 3,5 cm dengan kondisi kecambah akar lebih banyak, batang putih kekuningan dan daun belum ada. Sedangkan pada hari kelima, tinggi kecambah di tempat gelap mencapai 5 cm dengan kondisi kecambah akar banyak, berwarna putih dan berserabut, batang putih kekuningan dan daun belum ada. Yang terakhir pada hari ke-6 yaitu tinggi kecambah di tempat gelap mencapai 5,5 cm dengan kondisi kecambah akar banyak dan berwarna putih, batang putih kekuningan dan tinggi dan daun belum ada. Dengan rata-rata tinggi kecambah di tempat gelap yaitu 3,74 cm. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan dari hasil pengamatan percobaan perkecambahan yang telah kami lakukan. Apakah pertumbuhan kecambah di tempat terang dengan di tempat gelap berbeda? Ya, tentu saja berbeda. Contohnya, jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh hormon terutama hormon auxin. Yang kedua yaitu kondisi tumbuhan di tempat terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya berwarna hijau, batangnya melengkung ke bawah dan daunnya menjadi kokoh. Bahkan ada beberapa kecambah yang layu akibat intensitas cahaya yang tinggi sehingga hormon auxinnya lebih mudah rusak dan pertumbuhan kecambah di tempat terang menjadi terhambat. Sedangkan kondisi tumbuhan di tempat gelap yaitu pertumbuhannya lebih cepat, tetapi batangnya tidak berwarna hijau, melainkan berwarna putih, kuning-kuningan, dan tinggi. Hal ini terjadi karena pada tanaman yang berada di tempat gelap, hormon auxin bekerja lebih aktif daripada tanaman yang terkena cahaya, sehingga tanaman yang berada di tempat gelap terjadi pemanjangan sel. Selanjutnya yaitu pengaruh air pada pertumbuhan yaitu mempercepat perkecambahan dan menghapuskan masa dormansi biji. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara, sehingga pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan yaitu sangat penting karena tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis.
Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat juga menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auxin yang terdapat pada ujung batang. Selanjutnya, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Selain air dan cahaya, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam diantaranya yaitu tingkat kemasakan benih, ukuran benih, dormansi, dan penghambat perkecambahan. Sedangkan air dan cahaya termasuk faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Faktor luar lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah adalah suhu oksigen dan medium. Selanjutnya, ada beberapa yang akan dibahas oleh saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saya. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengaruh cahaya terhadap hormon auxin. Pada saat pencahayaan, auxin berpindah dan terkonsentrasi pada sisi yang lebih gelap. Auxin juga dapat hancur karena cahaya. Karena pengaruh auxin, sel-sel pada sisi yang lebih gelap akan lebih aktif semenjak daripada sel-sel yang ada pada sisi terang. Hal ini menyebabkan tunas bergerak hormon pada pertumbuhan tanaman. Hormon merupakan zat yang berfungsi sebagai pengatur tubuh dan dapat mempengaruhi jaringan-jaringan berbagai organ maupun sistem organ. Hormon tumbuhan mengatur respons tumbuhan terhadap beberapa perubahan lingkungan. Hormon pada tumbuhan disebut dengan fitohormon. Fitohormon diantaranya auxin, liberalin, sitokinin, asam absitat, etelin, dan beberapa hormon lain. Ya, jelaskan faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal terdiri atas faktor intrasel dan intersel. Faktor intrasel adalah faktor yang berasal dari dalam sel itu sendiri. Sedangkan faktor intersel berasal dari luar sel itu sendiri, namun masih dalam tubuh. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dari perkembangan tanaman yaitu gen dan hormon. Gen mengatur ciri tumbuhan seperti bentuk daun, warna bunga, dan jenis-jenis buah. Sedangkan hormon berfungsi sebagai pengatur tubuh yang dapat mempengaruhi jaringan-jaringan berbagai organ maupun sistem organ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada kelompok lain saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Masari, perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini selama proses pertumbuhan kecambah tentunya pasti ada tahapan-tahapan yang dilewati agar bisa berkecambah. Nah, jadi pertanyaan saya, apa sih tahapan yang terjadi dalam proses perkecambahan biji? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kasih semangat dulu untuk kelompok 4. Tahapan-tahapan yang terjadi pada perkecambahan biji dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, hidrasi atau inhibisi. Selama periode hidrasi dan inhibisi tersebut, air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan seloid lain. Tahap yang kedua yaitu pembentukan atau pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolis.
Tahap yang ketiga yaitu pemanjangan sel radikula, diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu pertumbuhan kecambah selanjutnya, yaitu pertumbuhan pigmen. Apakah kemudian Mas? Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin dari kelompok lain sudah tidak ada lagi pertanyaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya saya sudah menyaksikan hasil kerja kelompok kalian dengan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Nah, kita saat ini menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kita simpulkan bersama-sama. Sebelum ambil kesimpulan, Bapak tanya, apakah ada hal yang belum dimengerti atau dipahami? Silakan boleh ditanyakan. Ada? Saya. Silakan. Saya Sri Malasari. Di sini saya akan bertanya karena saya kurang mengerti. Apakah hormon kalin dan hormon traumalin termasuk hormon dalam tumbuhan? Nah, bagus ya pertanyaannya. Jadi teman kalian saat ini bertanya tentang hormon kalin dengan hormon asam traumalin. Jadi apakah itu termasuk hormon di dalam tumbuhan atau bukan? Sebelum Bapak terangkan bahwa ada dari siswa yang lain yang bisa atau sudah mengetahui, ada, silakan. Oh boleh, silakan. Yuk. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan kan saya Sri Malasari tentang hormon kalin dan hormon traumalin apakah termasuk bukan? Ya, menurut saya hormon kalin dan hormon traumalin termasuk dalam hormon tumbuhan karena kita lihat dari fungsinya saja. Hormon kalin berfungsi dalam pembentukan organ tumbuhan seperti pada akar, batang dan daun. Dan hormon traumalin berfungsi untuk memperbaiki bagian tumbuhan yang rusak. Jadi menurut saya hormon kalin dan traumalin masuk dalam hormon tumbuhan. Baik. Ya bagus. Maulani sudah menjelaskan tentang hormon kalin dengan hormon traumalin itu termasuk hormon di dalam tumbuhan. Tanggapan yang betul. Adapun hormon kalin itu terbagi menjadi 3. Jadi dia bekerja di dalam tumbuhan itu secara spesifik atau khusus. Jadi ada namanya itu lidokalin, terus ada hormon fitokalin dan hormon kaulokalin kalau tidak salah. Jadi hormon lidokalin itu dia berfungsi untuk pembentukan akar. Kalau kaulokalin itu berfungsi untuk pembentukan batang. Dan filokalin kalau tidak salah itu untuk pembentukan daun. Jadi hormon itu bekerja secara spesifik ada 3 untuk hormon kalin. Adapun hormon traumalin betul. Jadi ketika tumbuhan itu misalkan luka karena goresan atau karena binatang, maka dengan sendirinya akan sembuh atau lukanya tersebut akan tertutup dengan bantuan hormon traumalin. Nah itu bagus ya. Jadi kita dapat simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama, atau siapa yang perwakilan yang mau mengambil kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisam Samsir, perwakilan dari kelompok 4, ingin memberi kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman internal dan faktor eksternal.
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuhan itu sendiri, yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan hormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Hormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contohnya antara lain, 1. Hormon ausin berperan dalam menjaga sel dan reproduksi artikel. 2. Hormon liberalin berperan atas perkecambahan biji serta pembentukan bunga. 3. Hormon sitokinin berperan dalam organ. Mungkin hanya itu saja Kali dengan teman. Giberalin. Yang kelompok lain ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Jadi itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan itu faktor internal di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri dan faktor eksternal di luar. Faktor eksternal ini contohnya yang hara fisik, kalau internal berarti di dalam contohnya contoh hormon ada nah itu ya, jadi kalian sudah memahami terkait materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang Bapak akan membagikan soal informasi untuk melihat pencapaian hasil pada ini. Di sini juga ada bukti referensi yang kalian harus diikut. Silakan ada waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi dengan bukti referensi yang kalian beri. Silakan ditulis nama dengan kelompoknya. Kelompok berapa? Ada yang perlu dibagikan? ada yang Sudah masuk guys. ini Pak, ini Pak, tiga orang. Kita silakan ada waktu kalian isi. Kamu masih ada waktu? Lani. Ya. Lani sudah masuk nih pun. Ya. Lani. Silakan isi. Ya. Oke, doang ya. Boleh, boleh. Ring saya. Pas sekali. Oh, saya ada Pak.
Bagaimana, sudah selesai? Yang sudah selesai dikumpulkan di kelompok-kelompoknya. Yang belum silakan mengerjakan sudah selesai. Sekali lagi sudah selesai. Kumpul di kelompok. Nanti kita silakan duduk kembali. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semuanya sudah mengumpulkan? Terima kasih Pak ucapkan atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat untuk bekal kalian di masa depan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama berdoa untuk agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.